Kita mulai Pak Aldo. Ya Bu, mulai aja. Ya Bu Ade. Suara Bu Rini feedback ya. Halo. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Bu. Sudah. Kita mulai. Ya, sudah terlambat kita. Baik. Siap. Selamat datang Pak Farudin atau yang akrab kita sapa dengan Pak Oji. Selamat siang. Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia buat Bapak Guru hebat yang masih tetap semangat dalam beraktivitas pada siang hari ini. Baiklah, izinkan saya membacakan dua buah pantun. Begitu indah komedi putar, sedang dinaiki Lisa dan Richa. Punya impian terus belajar, rajin belajar bersama-sama. Pergi ke Demak membeli pepaya, singgah ke Aceh membeli kuali. Kami dari Bergema Nusantara ingin berbagi dan berkolaborasi. Mantap. Yang saya hormati keynote speaker kita pada hari ini yaitu Bapak Farudin SPD MPD yang akrab kita sapa dengan Pak Oji. Dan yang saya hormati narasumber hebat kita pada hari ini yaitu Bapak Abdullah SPD dan Ibu Ade Mistri SPD. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dan kepada Bapak Ibu para peserta webinar hari ini, kami persilahkan untuk berdiri tegap di depan layarnya masing-masing. Maaf sebentar Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, baiklah untuk kelancaran webinar kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga rangkaian kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, marilah bersama-sama kita dengarkan kata sambutan dari keynote speaker kita pada hari ini, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Parudin SPD MPD. Beliau merupakan Duta Teknologi tahun 2017, merupakan guru Duta Kanva. Beliau juga mengajar di beliau juga merupakan salah satu guru IPA di SMPN 1 Kendari. Nah, beliau juga merupakan senior kami nih di Bergema. Nah, Bapak Oji merupakan Bergema gelombang 1. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Pak Oji sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Pak Oji, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih Bu Rini yang sangat luar biasa. Lalu saya sapa juga tim Bergema Nusantara yang sudah mengemas kegiatan ini dengan sangat luar biasa. Artinya kita ini punya kekuatan yang sangat luar biasa, bisa menyatukan Indonesia meskipun ini lewat tatapan maya. Saya kira kesatuan itu dan kekuatan dimulai dari hal-hal yang seperti ini. Saya sapa juga sahabat-sahabat saya, ada Bang Aup, ada Bang Miftah, kemudian ada Mbak Ade, kemudian Mbak Putri, semuanya yang hadir di sini, di sesi ini Bapak dan Ibu, ya, semoga Bapak dan Ibu bahagia dan hadir seutuhnya. Izinkan saya Bapak dan Ibu pada sesi ini, kalau sambutan terlalu wah ya, tapi sebenarnya Bapak dan Ibu saya ingin berbagi sedikit tentang kenapa sampai saat ini saya sendiri masih butuh belajar dari Bapak Ibu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Om Oji. Selamat. Kalau di Kendari itu sudah 14.50, artinya di sini sudah selamat sore, Bapak dan Ibu selamat siang di sana ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai sosok yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, saya kira tidak ada kata ingkar untuk selalu bersyukur atas segala kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu tidak perlu menghitung seberapa besar harta yang diberikan kepada kita. Tapi helaan nafas, kita bernafas, kira ini adalah karunia dalam hidup kita. Bapak dan Ibu semuanya tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ribu. Saya juga sama Bapak dan Ibu sebagai guru di SMP Negeri 1 Kendari. Mungkin di sini sudah ada beberapa yang sudah saling kenal. Kemudian ada juga yang belum. Kalau yang belum silakan angkat kakinya dari sini baru. Jangan ya Bapak dan Ibu. Dan yang sudah saling mengenal, saya kira ini adalah merupakan membuat umur kita lebih panjang Bapak dan Ibu semuanya. Pada sesi ini Bapak dan Ibu topiknya menarik sekali. Nanti insya Allah Bapak dan Ibu akan dikawal ketat oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang sangat luar biasa dari sisi panitia hari ini yang sudah mengadakan fasilitas belajar ini. Yang pertama apa itu Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana menguatkan jejaring. Lalu yang kedua, seperti apa alat bantu kita belajar di komunitas belajar, supaya komunitas belajar ini bukan untuk melemahkan orang lain, tetapi bagaimana komunitas belajar ini menjadi wadah untuk saling mendukung, untuk saling belajar. Karena komunitas belajar sebenarnya, apalagi di dalam sekolah ya Mbak Rini, ini membuat peluang Bapak dan Ibu bagaimana sebenarnya melihat kekurangan-kekurangan kita selama ini Bapak dan Ibu semuanya. Itu yang ukur adalah diri kita sendiri.
Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya di sini adalah penggerak-penggerak komunitas yang sangat luar biasa. Selalu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, kepada teman-teman saya, kepada rekan-rekan sejawat yang seprofesi dengan guru. Bapak dan Ibu juga sudah, ya, jika sudah berdaya sebagai guru di sekolah, perjuangan kita selanjutnya adalah bagaimana orang ini mau belajar atau ikut di samping kita. Bukan kita mau berjuang mengajari mereka karena kita sudah pintar segalanya, sudah punya segalanya, tetapi Bapak dan Ibu di sini adalah bagaimana yang di luar sana kembali tertarik untuk terus belajar karena memang kita tidak ada batas untuk belajar. Olehnya itu Bapak dan Ibu, luar biasa sore ini Bapak dan Ibu sehingga bisa mengambil manfaatnya di webinar kali ini. Ini adalah salah satu yang paling penting bagaimana Bapak Ibu semakin kuat untuk bertumbuh, karena Bapak Ibu untuk bertumbuh itu bukan untuk dirinya sendiri saja, Bapak dan Ibu. Kalau mau bertumbuh untuk dirinya sendiri, Bapak dan Ibu, mau minum vitamin apa, mau minum suplemen apa, kalau Bapak dan Ibu berjalan jauh, ketika di jalan itu kempes ban mobilnya, ban motornya, kalau Bapak dan Ibu sendirian, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan termenung saja. Tetapi Bapak dan Ibu kalau mempunyai jejaring yang kuat, kemudian mempunyai link yang kuat, yang dibangun, tidak usah levelnya kita lihat ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu membangun level jejaring di satuan pendidikan dengan kokoh, saya kira Bapak dan Ibu sudah membangun ketahanan tubuh yang saya kira waktunya tidak bisa diprediksi. Maksud saya adalah tidak bisa diprediksi untuk satu hari yang pendek, tetapi Bapak dan Ibu sebenarnya sudah kuat untuk hidup ketika Bapak dan Ibu bergabung di lingkaran guru ini. Jadi itu mungkin Bapak dan Ibu sekali lagi, karena komunitas belajar ini free, Bapak dan Ibu tidak terlalu mengeluarkan segala macam hal, segala daya, kemudian segala finansial. Makanya pemerintah Bapak dan Ibu, itu guru-guru ini didorong untuk aktif di komunitas belajarnya. Tidak usah kemana-mana mencari webinar, apa segala macam. Tetapi diingat Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tidak kuat, kemudian tidak punya amunisi, maka komunitas belajar sama saja seperti administrasi biasa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, harus ada SK-nya, harus ada ketuanya, harus ada bendaharanya, tapi sebenarnya di dalam tidak ada siklus yang berjalan, ya. Siklus-siklus itu yang sering kita kenal di dunia komunitas belajar ya, Bang Aup, kemudian Mas Mif, itu adalah seperti yang disebut dengan siklus inquiry. Nah, itu Bapak dan Ibu akan kembali dikuatkan. Bapak dan Ibu yang hadir di sini kan ini sudah kuat-kuat sebenarnya. Cuman Bapak dan Ibu saya kira sesi ini tidak cukup kuat, tidak cukup lihai bagaimana mengelola komunitas belajar, tapi Bapak dan Ibu yang paling terpenting adalah bagaimana menguatkan jejaring dan jangan lupa branding diri Bapak dan Ibu. Branding bukan berarti harus ada pembeda dengan orang lain dari sisi tas kita, dari sisi sepatu kita, dari sisi keilmuan kita, embel-embel prestasi kita apa saja, sudah duta rumah belajar, sudah duta teknologi, sudah duta Canva, sudah duta ini itu, tapi sebaiknya adalah bagaimana apa yang kita miliki ini akan berlomba-lomba teman-teman yang lainnya bercermin kepada kita semuanya. Mungkin itu Bang Aup, Mbak Rini, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir. Insya Allah saya akan tetap stay di sini. Saya juga akan mendengarkan ilmu-ilmu baru dari sini. Semoga Bapak dan Ibu lancar dan terus belajar untuk murid-murid kita tercinta. Guru yang bijaksana adalah guru yang selalu belajar untuk murid-muridnya. Bapak dan Ibu jangan terlalu berharap banyak untuk murid-murid ini kalau Bapak dan Ibu memberikan pengalaman masa lampau. Mungkin proses belajar kita masa lampau sangat berhasil kalau kita lihat ya. Buktinya kan saat ini kita sudah jadi pegawai, kita sudah jadi apa. Tapi itu berubah. Yang lalu mungkin berpengaruh, saat ini tidak. Anak-anak itu tidak perlu dia takut. Anak-anak itu tidak perlu diintimidasi. Murid-murid itu tidak perlu dibuat takut. Kalau tidak seperti ini, nilainya akan seperti ini. Tapi buat mereka akan rindu dengan kita, mencintai pelajaran kita.
Ingat Bapak dan Ibu, saat ini Bapak dan Ibu tidak harus jadi apa, tapi untuk apa di hadapan murid-murid tercinta. Sekian Mbak Rini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau ke Kendari jangan lupa colek, insya Allah nanti disambut dengan meriah. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oji, sangat luar biasa. Salam dari Riau juga ya Pak Oji. Baik Bapak Ibu, benar disampaikan oleh Pak Oji tadi. Nah, komunitas belajar merupakan wadah yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan baik kompetensi guru, terutama untuk proses pembelajaran murid kita. Nah, sebagai pendidik kita juga harus sedikit merendahkan diri kita bahwa murid itu membutuhkan. Nah, jika dia membutuhkan berarti kita harus memberikan apa yang mereka butuhkan. Baik Bapak Ibu, nah di sini kembali kami perkenalkan Bergema Nusantara merupakan komunitas belajar yang kami buat. Nah, kami merupakan penggerak bergema dari berbagai provinsi. Di sini di Bergema Nusantara ini kami berharap komunitas ini tidak berhenti saja. Nah, jika kegiatan kami, proses pembelajaran kami di Bergema selesai, komunitas ini tidak akan kami hentikan di sini, dan komunitas ini akan berlanjut seterusnya, dan komunitas ini sudah kami beri nama Bergema Nusantara, sudah kami daftarkan melalui PMM dan juga sudah ada channel YouTube-nya. Baik Bapak Ibu, kami juga sudah membentuk tim khusus dari Bergema Nusantara. Selanjutnya mari kita dengarkan sepatah kata dari Ketua Bergema Nusantara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Miftah. Kepada Pak Miftah kami silahkan. Oke, terima kasih Bu Rini atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit sambutan mengenai komunitas belajar Bergema Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pematang, tumbuh bidara, petik semanggi, jaring kerisi. Selamat datang di Ngobrol Bergema Nusantara, tempatnya guru berbagi dan berkolaborasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul pada siang hari ini. Bapak Ibu, mohon izin untuk memperkenalkan komunitas belajar Bergema Nusantara. Dalam hal ini, komunitas belajar Bergema Nusantara merupakan gabungan dari para peserta Bergema gelombang 2 dari program dari BLPT Kemendikbudristek. Kemudian kami berinisiatif untuk membuat sebuah komunitas belajar. Dalam hal ini, komunitas belajar Bergema Nusantara terdiri dari 8 anggota, mulai dari wilayah barat Indonesia hingga ke timur ya. Mulai dari yang pertama ada Pak Raffi dari Aceh, kebetulan beliau siang hari ini ada tugas di provinsi. Lalu yang kedua ada Bu Rani dari Medan, Sumatera Utara, sama halnya Bu Rani hari ini ada tugas untuk mendampingi PPG Prajabatan. Yang ketiga ada Bu Rini dari Riau ya, Bu Rini. Lalu yang keempat ada Bu Ade dari Banten, Duta Teknologi kita. Lalu yang keempat saya sendiri, Miftah Uladi dari Jawa Tengah. Kemudian ada Pak Aup dari Jawa Timur. Terus kemudian ada Pak Rali dari Nusa Tenggara Timur, dan yang terakhir ada Pak Willem dari Maluku. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, seperti yang disampaikan oleh Pak Oji tadi, bahwa komunitas belajar dibentuk bukan untuk melemahkan guru, tetapi kita bersatu padu agar guru mau belajar dan bertumbuh bersama. Saya ingin sampaikan quote Bapak Ibu, satu quote, semua akan jatuh pada tempatnya
kita hanya perlu bersabar dan percaya pada prosesnya. Bapak Ibu, untuk kegiatan komunitas belajar dari Bergema Nusantara ini tidak hanya sebatas ketika mengikuti Bergema ini saja Bapak Ibu, insya Allah nanti akan kami adakan berbagai kegiatan setiap bulannya atau setiap minggunya. Nanti akan ada kegiatan, akan ada sharing berbagai praktik baik dari rekan-rekan anggota Bergema Nusantara ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini silakan nanti Bapak Ibu menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Saya serahkan kembali kepada Bu Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mi. Baik Bapak Ibu, nah selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari dua narasumber hebat kita. Nah, untuk kegiatan kali ini nanti materi akan disampaikan oleh kedua narasumber hebat kita. Setelah materi disampaikan oleh kedua narasumber, baru kita akan memasukkan sesi tanya jawab 1-2 pertanyaan. Kita akan lihat nanti waktu yang kita gunakan. Dan untuk link presensi kegiatan hari ini nanti akan kami sematkan di link chat. Jadi Bapak Ibu bersabar, untuk link presensinya akan kami berikan tapi selesai sesi tanya jawab kita nanti. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita dengarkan paparan materi dari narasumber hebat kita kali ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Abdullah yang biasa kami kenal dengan Pak Aup, dan kedua akan disampaikan oleh Ibu Ade Mistri. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama-sama paparan materi yang disampaikan oleh Pak Aup. Kepada Pak Aup, waktu dan tempat kami silahkan. Baik Ibu Rini, terima kasih. Izin share screen dulu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, ini menjelang siang dan kalau di Madura sendiri ini lagi mendung Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Saya kebagian untuk menjelaskan keterampilan yang penting untuk penggerak dalam membangun jejaring yang kuat melalui komunitas belajar Bapak Ibu. Ada logo komunitas belajar di situ, Kombel di PMM ya Bapak Ibu ya. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Abdullah Bapak Ibu dari SMP Negeri 1 Blega di Bangkalan Bapak Ibu di Pulau Madura. Oke, sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya berbagi tentang bagaimana sih saya selama ini belajar begitu Bapak Ibu. Yang pertama, saya itu paling seneng update hal-hal baru begitu Bapak Ibu. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kekinian yang dialami murid gitu. Apa sih hal yang viral sekarang gitu biar murid itu lebih care sama kita begitu Bapak Ibu. Jadi biasanya ketika pembelajaran itu saya kocok gitu Bapak Ibu. Kocok sesuatu nama anak-anak gitu. Jadi yang kepilih nanti harus berani maju ke depan dan menceritakan hal menarik hari ini begitu Bapak Ibu. Kemudian saya upgrade hal-hal yang prioritas Bapak Ibu. Jadi sebagai guru mungkin karena beberapa gadget ya atau laptop perangkat kita untuk ngajar gitu Bapak Ibu itu harus diupdate mungkin dan di-upgrade juga. Kenapa? Karena hal itulah yang penting bagi kita gitu. Ibaratnya kita seorang petani tapi kita tidak punya bajak untuk membajak sawah atau alat-alat persawahan begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah yang biasa adalah ATM gitu Bapak Ibu. Di situ ada siklus yang dimana ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi begitu Bapak Ibu. Jangan sampai berhenti di situ Bapak Ibu, karena ATM itu harus ditambahin plusnya. Plusnya apa? Plusnya ada yang pertama praktik, kemudian luaskan ya, luaskan sesuatu hal praktik tadi itu Bapak Ibu untuk kehidupan di kelas, ekosistem di kelas, termasuk mungkin di ekosistem belajar kita. Kemudian umpan baliknya jangan lupa Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah jangan lupa sebarkan. Kebaikan itu Bapak Ibu kalau cuma kalau kata orang Jawa diempet sendiri gitu, diambil sendiri, itu tidak akan bermanfaat Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, next.
Selamat datang, teruslah bergema dan berbagi praktik baik Bapak Ibu. Pada sesi ini saya akan membagikan keterampilan-keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apalagi kita seorang penggerak komunitas Bapak Ibu. Dalam membangun dan memanfaatkan jejaring-jejaring yang kuat yang merupakan aset berharga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya Bapak Ibu, komunitas kami ini, komunitas baru ini Bapak Ibu. Kenapa ini? Tadi sudah di-spill oleh Mas Mif dan Pak Oji juga, bahwasanya kami ingin berdampak lebih luas lagi Bapak Ibu. Makanya kami punya tujuan jangan sampai bergema ini sampai di sini Bapak Ibu, tapi ingin ada berkelanjutan. Seperti yang kuotas-kuotas yang sekarang menyebar tuh Bapak Ibu, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Itu tujuannya Bapak Ibu. Senang sekali saya kenal Bu Rini, Mas Mif, ada Bu Ade di sini, ada Pak Atan, ada Pak Rali di sini. Jadi kita kekeluargaannya luar biasa. Ada Mas Willem juga yang hari ini belum bisa bergabung Bapak Ibu. Jadi kita isi apa yang bisa kita isi, saling ngisi gitu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, apa itu jejaring? Nah, jejaring sering diibaratkan sebagai sebuah jaring-jaring sosial begitu Bapak Ibu ya, yang saling terhubung. Setiap individu atau komunitas dalam jejaring tersebut memiliki peran dan kontribusi yang unik. Kontribusi yang unik ini Bapak Ibu, contohnya kalau di komunitas kami nih, ada Mas Mif tadi itu. Wah, Mas Mif itu udah usah disuruh Bapak Ibu, langsung jago tuh pantunnya. Memang raja pantun itu di mana-mana. Ada Bu Rini di sini. Bu Rini ini kalau sudah moderator ya, sudah dikenal banget nih di kalangan-kalangan kita gitu. Ada Bu Ade. Bu Ade ini orang yang paling capcus Bapak Ibu. Gesit banget nih orangnya gitu. Padahal beliaunya punya anak kecil gitu, punya bayi yang harus dibagi juga waktunya Bapak Ibu untuk kita bisa berbagi praktik baik hari ini. Ada Mas Willem juga dan teman-teman lainnya. Saya sungguh bangga dan luar biasa Bapak Ibu kenal dengan mereka. Kemudian kumpulan individu tadi itu yang kita contohnya di komunitas kita ini Bapak Ibu dan komunitas Bapak Ibu di sekolah, itu kumpulan dari individu yang saling terhubung Bapak Ibu. Erat banget hubungannya Bapak Ibu. Ini ada yang presentasi Mas Mif. Oke, halo untuk Bu Eva. Bu Eva. Mohon untuk diturunkan layarnya. Presentasi saya ketutupan Bu Eva. Oke, saya izin share screen lagi Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Oke, siap. Oke, siap. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu didasarkan pada interaksi sosial, profesional atau minat yang sejalan. Nah, kebetulan memang kita di sini memang harus sejalan Bapak Ibu untuk membuat komunitas itu tumbuh gitu. Jadi komunitas yang luar biasa atau nanti disebutnya oleh Pak Oji, paparan Pak Oji kemarin itu luar biasa. Diibaratkan kita itu adalah pohon yang akar-akarnya itu adalah jejaring begitu Bapak Ibu. Semakin akarnya kuat, semakin pohon itu bisa tumbuh besar Bapak Ibu. Harapannya pohon tadi itu bukan hanya berbuah Bapak Ibu. Harapannya adalah pohon itu meskipun suatu saat nanti tidak berbuah, tapi ranting-rantingnya itu tumbuh menjadi rindang Bapak Ibu. Sehingga semua orang bisa terpenuhi kebutuhan untuk belajarnya begitu Bapak Ibu. Yang terakhir di sini yang ketiga adalah membentuk sebuah sistem yang saling mendukung. Kalau tidak saling mendukung, komunitas tuh tidak ada harganya Bapak Ibu. Kita di sebuah komunitas atau di suatu sistem atau jejaring harus ada rasa saling mendukung Bapak Ibu. Kita harus mengakui keberadaan teman-teman kita atau kalau di kelas kita harus mengakui keberadaan murid-murid kita untuk apa? Untuk membentuk sebuah sistem yang baik tadi itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kenapa nih jejaring itu penting? Yang pertama Bapak Ibu, untuk memperluas jangkauan. Seperti kami ini Bapak Ibu. Jadi kami tersusun sampean. Kita itu terbentuk dari beberapa pulau-pulau begitu Bapak Ibu. Jadi seru sekali, makanya kita nyebutnya bergema Nusantara begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan dukungan. Nah, dukungan ini
Kita biasanya kalau di sekolah kita harus dengan kepala sekolah Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu mungkin berkenan juga berdampak yang lebih luas, silakan Bapak Ibu bikin ekosistem yang baik dengan teman-teman untuk bisa berjejaring di luar sekolah juga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah akses informasi. Semakin luas jejaring kita itu Bapak Ibu, semakin aksesnya semakin luas Bapak Ibu. Informasi-informasi yang kita terima itu dari teman-teman komunitas itu akan lebih banyak Bapak Ibu. Kemudian membuka peluang baru. Nah, peluang baru ini adalah salah satu gerbang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa memperluas pengetahuan Bapak Ibu, dan jejaring-jejaring inilah yang akan membuat akar-akar tadi itu Bapak Ibu untuk tumbuh lebih besar lagi menjadi suatu pohon ekosistem ya yang keren gitu Bapak Ibu. Kemudian keterampilan apa sih yang kita sangat penting dalam komunitas itu gitu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus aktif mendengarkan. Jadi Bapak Ibu jangan di komunitas itu mendominasi gitu Bapak Ibu. Atau kalau kata murid-murid kita biasanya OP gitu Bapak Ibu. Overpower gitu kalau dia seorang karakter ya. Jadi kita harus tetap bisa mendengarkan informasi dari orang lain, menerima, dan kita harus mengkolaborasikan. Kemudian berbicara dengan jelas dan persuasif. Nah, ini juga adalah kemampuan yang harus kita bangun Bapak Ibu. Karena kita adalah mau tidak mau kita suatu saat nanti akan jadi keynote atau keynote speaker di beberapa komunitas lain. Bahkan di kemampuan ini di depan kelas kita sebagai pemimpin pembelajaran dan guru kita juga butuh ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah menguasai bahasa tubuh. Nah, kadang beberapa teman kita itu tidak enakan begitu Bapak Ibu kalau kita diskusi tentang komunitas belajar. Entah kita punya ide A, dia mungkin punya ide B, tapi karena dia sifatnya yang pendiam begitu Bapak Ibu, kita itu harus ngerti gitu, harus ngerti kebutuhannya mereka juga Bapak Ibu. Karena kalau tidak diakui keberadaannya, si anggota tadi itu pasti tidak nyaman Bapak Ibu dalam komunitas kita. Jadi kita harus menguasai juga bahasa tubuh. Mungkin dari wajah Bapak Ibu, mungkin dari cara dia tangannya begitu Bapak Ibu. Ya, insya Allah Bapak Ibu lebih mengerti tentang itu. Kemudian keterampilan berkolaborasi untuk menghasilkan kolaborasi yang kuat di komunitas belajar. Yang pertama, kolaborasi dalam tim. Yang kedua, menghargai keberagaman. Jadi setiap kita itu unik Bapak Ibu. Setiap murid itu juga unik. Jadi keberagamannya itu harus kita jadikan kekuatan di dalam komunitas kita. Kemudian membagi tugas secara efisien. Nah, tugas ini juga dibagi-bagi Bapak Ibu biar waktunya juga terbuang banyak begitu Bapak Ibu. Seperti di tadi sudah saya spill di awal, kita di grup ini, di komunitas ini punya bagian-bagian sendiri begitu Bapak Ibu. Ada yang ngedesain flyer, ada yang buat kata-katanya, ada yang buat pantunnya, ada yang buat Instagramnya Bapak Ibu, ada yang buat blognya, ada yang buat kanal YouTube-nya, ada yang nyediain Google Meet-nya Bapak Ibu. Itu harus dipikirkan masing-masing Bapak Ibu agar kita itu rasa kekeluargaan di dalam komunitas ini tumbuh Bapak Ibu. Kemudian yang keempat di sini yang terakhir, mencapai tujuan bersama dengan sinergi. Jangan lupa Bapak Ibu, tujuannya harus sama. Apa itu? Berbagi praktik baik Bapak Ibu. Apa sih ya Bapak Ibu yang sulit gitu? Kata Pak Oji tadi, kita sudah dikasih media oleh pemerintah, kita berbagi praktik baik. Kita di sini secara gratisan gitu, tidak dibayar juga sama pemerintah gitu. Kita juga webinarnya gratis juga nih Bapak Ibu gitu. Jadi apa sih yang susahnya gitu untuk berbagi itu? Silakan berbagi Bapak Ibu. Kolaborasi itu adalah kunci keberhasilan setiap pekerjaan Bapak Ibu. Seorang penggerak komunitas belajar harus mampu bekerja sama dengan orang lain dari berbagai latar belakang. Bahkan kita suku, bahkan di kelompok kami ini ada yang agamanya berbeda Bapak Ibu. Tapi kami tetap solid aja gitu Bapak Ibu. Kita tujuannya, kenapa kok solid? Karena tujuannya sama Bapak Ibu, berbagi. Ini cerita ya Bapak Ibu, kemarin nih kita bikin komunitas ini, itu sumbangan Bapak Ibu.
siapa nih yang mau bikin logonya? Oh, sudah, saya yang bikin logonya. Ini siapa yang mau donasi untuk ini? Akhirnya semuanya jadi apa ya Bapak Ibu ya? Jadi merasa bahwa kita itu di grup ini, di komunitas ini tuh bisa kok gitu loh. Padahal kita jauhan, enggak pernah ketemu ini Bapak Ibu. Enggak pernah ketemu secara fisik, ketemunya secara webinar aja gitu loh. Tapi kita langsung percaya dan kita langsung oke deh, kita yang ngerjakan ini. Jadi enggak usah disuruh lagi Bapak Ibu. Mandiri banget. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga bisa seperti itu. Dengan bekerja sama kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar lagi Bapak Ibu. Itu tujuannya. Kenapa kita harus mau hidup sendiri? Nggak enak Bapak Ibu ya. Ibaratnya nih kita bikin amal, sebagus apapun amal kita, kalau kita di surganya sendirian, nggak enak Bapak Ibu, kesepian, nggak seru, nggak ada loh gitu loh. Jadi kita lebih enak masuk surganya rame-rame Bapak Ibu gitu. Atau katanya Ustadz Abdul Somad apa itu? Berteman di dunia, bertetangga di surga, begitu Bapak Ibu. Itu adalah kunci dari kolaborasi Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah membangun kepercayaan Bapak Ibu. Tadi sudah saya spill juga ya barusan bahwa kita aja tidak pernah ketemu nih sama Bu Rini. Ketemu cuma pas waktu diedit kepalanya oleh saya gitu ya. Mas Mif juga saya edit kepalanya jadi kartun untuk player. Ketemunya cuma di situ Bapak Ibu, tapi kita punya kepercayaan itu. Apa itu kepercayaannya? Kepercayaannya adalah mulai dari desain berpikir kita Bapak Ibu. Gimana kita untuk berpikir positif, menjaga konsistensi, kemudian memenuhi janji. Ingat Bapak Ibu, janji. Jadi kalau memang nugasnya ini kita sudah bagi tugas tuh di komunitas, tolong dikerjakan dengan baik begitu Bapak Ibu. Jangan sampai teman kita kecewa. Kalau memang tidak bisa hadir, misalnya kayak teman-teman kita ini, ada beberapa yang lagi sibuk PPG, ada yang jadi penguji PPG-nya juga. Jadi kita bagi tugas Bapak Ibu dan aman, tidak ada di komunitas kita itu saling oh itu enak gitu. Enggak, kita selalu berkomitmen untuk memenuhi janji dan konsisten. Kemudian yang terakhir di sini menunjukkan empati Bapak Ibu. Kan kasihan nih, misalnya saya tetap memaksa Pak Willem yang sekarang sudah lagi PPG gitu. Kita ayo Pak Willem nih kita mau webinar hari ini, masa enggak hadir gitu. Tidak juga Bapak Ibu, karena kita berempati bahwasanya setiap kita, anggota kita itu adalah keluarga. Dan keluarga harus saling membantu, saling ngisi Bapak Ibu. Nah, trust atau kepercayaan ini merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan Bapak Ibu. Seorang penggerak komunitas belajar harus mampu membangun kepercayaan dengan orang lain. Dengan adanya kepercayaan, individu akan lebih cenderung untuk bekerja sama dan memberikan dukungan yang diperlukan. Oke Bapak Ibu. Nah, dorongan partisipasi aktif. Ini yang terpenting juga Bapak Ibu dalam komunitas. Kegiatan yang menarik, kita harus bikin webinar itu yang menarik Bapak Ibu. Mungkin temanya yang kekinian. Atau kalau memang nanti temanya sudah terlalu banyak tuh di PMM Bapak Ibu dengan judul yang sama, ya kita harus bikin judul atau kebutuhan guru yang lebih unik Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi rencanakan kegiatan yang tidak hanya menarik tetapi juga relevan dengan minat anggota komunitas belajar. Jadi untuk komunitas belajar ini kita harus menyesuaikan Bapak Ibu dengan kebutuhan Bapak Ibu guru yang di luar komunitas kita juga. Kemudian di sini Bapak Ibu, pengakuan dan apresiasi. Saya sudah spill dari awal tadi Bapak Ibu. Seingat saya ada 5 kata yang saya sebutkan tadi untuk pengakuan. Harus diakui itu keberadaannya teman-teman kita di dalam komunitas itu Bapak Ibu. Jangan dikucilkan Bapak Ibu. Kasih tahu kalau dia salah. Jangan dikucilkan. Apalagi sampai dikeluarkan dari grup. Itu ngeri-ngeri sedap itu Bapak Ibu. Oke, jadi berikan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi yang telah diberikan oleh anggota komunitas. Contoh nih Bapak Ibu. Misalnya nih, ketika kita membuat komunitas ini Bergema Nusantara Bapak Ibu. Sedangkan yang di PMM kan yang didaftarkan cuma 3 orang Bapak Ibu. Sisanya kan enggak ada tuh. Padahal kita anggotanya sekitar 8 atau 9 ya.
Masa mau masuk di sana semua kan enggak mungkin juga Bapak Ibu. Tapi dengan itu kita juga harus mengapresiasi anggota-anggota yang lain. Gimana caranya? Ya harus dibicarakan baik-baik tuh Bapak Ibu. Kemudian penggerak yang inspiratif. Jadilah sosok penggerak yang mampu menginspirasi dan memotivasi anggota lainnya. Jadi harus saling memotivasi Bapak Ibu. Atau saya bilang biasanya kalau di quotes itu adalah saling kuat dan menguatkan. Begitu Bapak Ibu. Oke. Yang paling penting ini Bapak Ibu. Manajemen yang efektif. Bapak Ibu harus punya ini ya, contoh nih saya tuliskan di situ 2020, 2023. 2023, 2025. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah setiap waktu yang kita tulis itu akan menjadi salah satu apa ya Bapak Ibu ya? Pin gitu, pin untuk selalu kita mengingatkan tujuan kita dari awal. Yang pertama adalah prioritas tugas. Jadi tugas jangan sampai tugas jadi narasumber atau jadi pemateri webinar mengurangi kegiatan kita di sekolah Bapak Ibu, karena tetap kegiatan kita itu di sekolah. Kegiatan ini tuh hanya kegiatan berbagi Bapak Ibu, fardu ain gitu ya, bukan wajib gitu. Kemudian buat jadwal yang realistis. Nah, misalnya nih Bu Ade karena punya anak kecil nih, jadi kita sama-sama teman yang lain di komunitas ini, Bu Ade itu bisanya siang gitu, tidak bisa webinarnya malam. Oke, kita gas siang gitu Bapak Ibu. Tidak masalah bagi kita gitu loh Bapak Ibu. Yang penting kita harus ngertiin Bu Ade bahwa Bu Ade punya dedek bayi gitu ya. Kemudian manfaatkan teknologi. Nah, makanya kita tadi bikin. Jangan lupa Bapak Ibu ketika sudah bikin komunitas belajar, jangan cuma didaftarkan di PMM Bapak Ibu. Bikin media sosialnya Bapak Ibu. Bikin Instagramnya mungkin, bikin TikToknya, bikin blognya untuk nanti pengumpulan sertifikat di situ ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bikin teknologi mungkin gitu ya. Kemudian delegasikan tugas. Ini pembagian tugas ya Bapak Ibu. Kemudian atur waktu istirahat Bapak Ibu. Ini penting juga Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara Bapak Ibu mania di berbagi praktik baik gitu ya, entah itu daring dan luring, Bapak Ibu lupa tentang kesehatan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir di sini adalah umpan balik ya Bapak Ibu. Ada evaluasi dan sesuaikan dengan kebutuhan kombelnya begitu Bapak Ibu. Katakan tidak. Jangan ragu untuk menolak permintaan yang tidak sejalan dengan prioritas bersama. Jadi kalau ada ide-ide yang tidak satu frekuensi, begitu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu punya hak untuk berdiskusi dengan baik, begitu Bapak Ibu. Karena kita itu di sini kan dalam satu naungan, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kitanya di sini tidak enak, tidak nyaman untuk diskusi, ya itu akan jadi bom waktu yang bisa meledak suatu saat nanti Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Kemudian fokus pada satu tugas. Hindari untuk multitasking guna meningkatkan produktivitas. Kadang memang multitasking ini biasanya yang ibu-ibu ya. Waduh, masih ngurus anak, masih ngurus suami dan yang lainnya. Masih bisa nih ngurus untuk di kombelnya. Itu supernya kaum hawa ya. Kalau di kita mungkin saya pribadi multitasking itu agak sudah kurang bisa Bapak Ibu. Kemudian belajar dari orang lain. Nah, jangan sungkan untuk belajar dari komunitas lain juga Bapak Ibu. Jika komunitas lain juga seru gitu ya, ada keseruan di komunitas itu. Kok bisa seru sih komunitas itu? Kok selalu kayaknya keren deh gitu. Materi-materinya apa yang selalu diangkat selalu berbeda dengan komunitas yang lain. Itu Bapak Ibu juga kita punya kewajiban untuk belajar dari mereka. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Yang pada akhirnya jejaring merupakan aset yang sangat berharga. Ingat itu Bu, Bapak Ibu, berharga banget. Itu sangat saya rasakan sekali dengan bergabung dengan komunitas ini Bapak Ibu. Kemudian keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan membangun kepercayaan adalah kunci untuk kesuksesan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa
untuk terus berkomunikasi ya, untuk mengasah komunikasinya, untuk kolaborasi dengan rekan-rekan yang luar biasa di luar sana. Bapak Ibu jangan cuma jago kandang gitu ya, jangan cuma di sekolahnya aja gitu. Bapak Ibu juga harus punya kewajiban untuk di luar sekolah ada mungkin beberapa teman yang bisa diajak kolaborasi seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, berhubungan dengan adaptasi ini Bapak Ibu, karena saya seorang guru IPA yang basicnya adalah pendidikan biologi, itu guru saya pernah bilang Bapak Ibu, setiap makhluk hidup itu harus punya kemampuan namanya iritabilitas. Iritabilitas itu adalah Bapak Ibu kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Semakin makhluk itu bisa menanggapi rangsangan, semakin dia bisa beradaptasi, kemungkinan untuk punahnya sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan beradaptasi, harus punya kemampuan namanya iritabilitas. Kemudian kesimpulannya adalah Bapak Ibu, inilah beberapa keterampilan yang sangat penting yang sudah kita ulas dari awal Bapak Ibu, yang saya coba untuk memaksimalkan selama ini. Sebagai seorang pengajar, juga komunitas belajar juga Bapak Ibu dalam membangun dan memanfaatkan jejaring. Ingatlah bahwa membangun jejaring adalah sebuah proses yang terus-menerus, harus konsisten Bapak Ibu. Teruslah belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang Bu Rini, biasanya statementnya gini closingnya. Kekurangan milik Abdullah, kemuliaan milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kita kasih aplaus tepuk tangan dulu untuk narasumber hebat kita pada hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan nih, nah sabar dulu ya Bapak Ibu. Catat dulu nih, jika lupa nanti mau nanya apa, catat dulu, karena sesi pertanyaan nanti akan kita buka setelah narasumber kedua akan menyampaikan paparan materinya pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada narasumber hebat kedua kita pada hari ini. Kepada Ibu Ade, Misteri Waktu dan Layarnya kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Rini, moderator kita yang paling kece badai hari ini gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pauli. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ketua komunitas kita yang baru, Cie ya. Jadi kita sudah resmi gitu ya membentuk suatu komunitas yang bernama Bergema Nusantara gitu Bapak Ibu. Jangan lupa di-follow di PMM kita gitu ya. Biasa kalau di flyer dan di broadcast-nya ada tautan PMM-nya. Jangan lupa selain daftar webinarnya juga di-follow komunitasnya ya Bapak Ibu. Dan kita juga ada komunitas di grup WA ya Bu Rini ya untuk peserta. Mungkin bisa di-share Bu Rini di kolom chat ya untuk Bapak Ibu yang mau bergabung di komunitas kita. Insya Allah kita selalu mengadakan kegiatan berbagi praktik baik gitu ya, rutin. Setiap bulan sih enggak mungkin ya, kalau ada momen-momen tertentu yang memang sekiranya kita perlu berbagi praktik baik gitu ya. Saya juga mengucapkan tadi ketua kita ya, terima kasih pada ketua kita yang sudah hadir hari ini Mas Nif gitu ya. Kemudian tadi ada 8 anggota Bergema yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, tadi sudah dikenalkan sama Pak Mas Nif di awal. Sebelum masuk ke materi yang kedua, sebenarnya materi kedua ini adalah pelengkap gitu Bapak Ibu ya, bukan materi utama. Sebelum masuk ke materi, saya izin share screen dulu sebentar, mudah-mudahan nggak lola nih ya. Biasanya kalau buka kamera, share screen. Oke, sebentar. Kok nggak bisa share screen ya? Tuh kan nge-lag. Bisa kirim ke saya desainnya Bu, saya bantu link Canva-nya.
Bisa Bu Ade? Atau nah. Bisa. Oh. Bu, sembari Bu Ade menampilkan materinya, saya sudah sematkan di chat link untuk bergabung di WA Bergema Nusantara dan juga bergabung di PMM. Bapak Ibu boleh lihat di chat, sudah saya sematkan di situ. Terima kasih. Saya kirim ke grup ya, Pak Up ya. Ini Siap. tombol share screen-nya tidak aktif. Kenapa ya? Oke. Nggak tahu, saya sempat gitu juga tadi. Sudah di grup. Oke. Baik Bapak Ibu, sembari menunggu Bu Ade menanyakan presentasinya, saya kembali mengingatkan, saya sudah sematkan di chat, itu ada link untuk bergabung di grup Bergema Nusantara. Grup ini juga bisa memudahkan Bapak Ibu nanti jika ada terkendala sertifikat dan apa yang ingin diskusikan. Nah, kedua juga sudah saya sematkan link bergabung di PMM-nya. Sudah Bu Ade? Bu Ade, sudah siap? Mohon maaf saya terlempar kayaknya ya. Oh Oke. iya, ini sudah siap. Sudah ya, sudah. Oke, terima kasih. Oh, ini sudah aktif. Saya coba share screen di layar saya ya, biar nggak kaku ininya. Boleh di itu dulu. Iya. Oke, mohon maaf ya. Ini kalau buka sambil share yang lain suka lemot. Nah, sudah muncul belum Bapak Ibu? Belum. Belum, OTW mungkin. Oke. Belum. Oke, ini sudah. Kalau di saya sudah. Nah, bisa ini Bu. Lagi proses. Sudah ini. Oke. Kok jadi video ya? Iya, memang jadi video tadi. Alik ajaib dulu Bu Ade. Tadi presentasi ya? Aduh. Nggak apa-apa, kita sabar. Santai Bu Ade. Nah, kalau berbicara masalah jaringan kita nggak bisa dari sini aja ya. Bapak Ibu. Saya share tab yang ini aja ya. Oke. Oke, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini merupakan materi tambahan saja, karena tadi materi utamanya sudah disampaikan oleh Pak Aup gitu ya, yang luar biasa sekali. Ternyata kita membentuk suatu komunitas itu tidak bisa sembarangan gitu ya. Tadi butuh orang-orang hebat, di mana kita harus menanamkan kepercayaan lebih kepada orang lain. Tadi sudah disampaikan sama Pak Aup, kita dari Sabang sampai Merauke berdelapan tidak kenal satu sama lain ya, hanya dipertemukan lewat dunia maya gitu. Namun kita bisa saling percaya gitu ya, sampailah terbentuk komunitas yang alhamdulillah sampai akhir hari ini solid gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, materi yang saya bawakan kali ini yaitu alat bantu komunitas belajar. Jadi siapa nih di sini Bapak Ibu semua yang mungkin sampai detik ini di sekolahnya belum punya komunitas belajar?
komunitas belajar dalam sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan komunitas yang Bapak Ibu ikuti di luar, baik itu di PMM mungkin atau di antar sekolah ya, seperti MGMP gitu ya. Nah, coba saya mau cek dulu nih, mungkin bisa tulis di kolom chat gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, siapa nih di sini yang sampai hari ini di sekolahnya belum bikin nih komunitas belajar ya. Ada yang mau boleh Bapak Ibu sharing? boleh tuliskan di kolom chat ya, seperti yang ditanyakan Bu Ade, siapa yang di sekolahnya belum sama sekali memiliki komunitas belajar dalam sekolahnya. Oke, kalau tidak ada yang jawab berarti semuanya di sini belum ada yang belum ya. Baru mau next gitu ya. Nah, nggak apa-apa nih, ada Bu Wirani Hadun ya. Jadi belum. Oke, jadi nanti di sini saya akan share gitu ya. Apa sih kalau kemarin kata Mas Kodri itu adalah alat tempur gitu ya. Alat tempur Bapak Ibu dalam membangun suatu komunitas belajar, khususnya bagi mungkin Bapak Ibu yang belum punya komunitas dalam sekolah ya. Jadi hari ini kita akan lebih terfokus bagaimana kita membangun komunitas belajar dalam sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah alat bantunya itu apa saja sih? Itu ya. Yang pertama ada panduan optimalisasi komunitas belajar. Kemudian nanti ada instrumen refleksi. Kemudian nanti ada buku saku. Kemudian nanti ada pelatihan mandiri khusus terkait komunitas. Kemudian yang kelima ada seri belajarnya juga. Kemudian ada video praktik baiknya juga. Nah, dan yang terakhir ada paparan materinya. Semuanya sudah disiapkan oleh kementerian gitu ya untuk membantu Bapak Ibu memfasilitasi komunitas belajarnya di sekolah seperti itu. Nah, kita lanjut yang pertama ya, yaitu ada panduan optimalisasi komunitas belajar. Nah, nanti sambil saya bagikan ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu juga boleh buka di gawainya atau di PC-nya masing-masing sambil saya mempresentasikan gitu ya. Bapak Ibu boleh sambil dibuka materinya, karena di sini semua tautannya sudah ada ya. Jadi di dalam PDF-nya itu sudah ada tautannya. Jadi kalau kita klik, nah itu akan menuju ke tab dari si panduannya itu ya. Nah, yang pertama ada panduan ya. Panduannya itu Bapak Ibu ternyata kita itu mengadopsi dari Singapura. Ya, bayangkan Bapak Ibu di Singapura itu ternyata komunitas belajar dalam sekolah itu sudah lebih dahulu booming gitu, atau sudah lebih dahulu mereka masif gitu ya di sekolah-sekolah. Nah, sehingga Indonesia itu menyerap gitu ya materi optimalisasi komunitas belajar dari Singapura. Nah, tadi untuk apa sih ya? Yang pertama, tentu saja panduan optimalisasi komunitas belajar itu tujuannya untuk peningkatan kapasitas guru ya. Kemudian yang kedua tentu saja untuk peningkatan hasil belajar murid. Jadi ada dua ya komunitas belajar itu, untuk peningkatan kapasitas guru, dan yang kedua adalah peningkatan hasil belajar murid. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian izin menyampaikan juga merefresh kembali ya Bapak Ibu, bahwa jangan salah nih Bapak Ibu ya. Jadi komunitas belajar itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah komunitas belajar dalam sekolah ya, seperti kombel-kombel yang ada di dalam sekolah kita. Kemudian ada komunitas belajar antar sekolah ya, seperti MGMP, misalkan ada PGRI, ada IGI, misalkan kayak gitu ya. Kemudian ada komunitas daring dalam PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang komunitas belajar dalam sekolah itu sebagai informasi saja, tidak wajib mendaftar di PMM ya Bapak Ibu ya. Jadi awal-awal dulu ketika pengelolaan kinerja launching itu sekolah-sekolah berlomba-lomba gitu ya mendaftarkan komunitasnya di PMM, tapi tidak ada sama sekali kegiatan yang dilakukan di PMM-nya ya, baik itu webinar gitu ya. Nah, sekali lagi ya, bahwa komunitas belajar dalam sekolah itu tidak wajib. Tapi kalau memang Bapak Ibu pengen daftar di PMM, bisa pengen
mengadakan webinar dan berbagi praktik baik dengan komunitas lainnya itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi hukumnya sunnah gitu Bapak Ibu ya. Nah, oke, yang selanjutnya ini. Mungkin kemarin-kemarin Bapak Ibu diramaikan dengan ada pengumuman ya bahwa kepala sekolah itu disuruh mengisi instrumen refleksi komunitas belajar. Ya Bapak Ibu, ini adanya di PMM. Biasanya itu kalau kita buka PMM itu ada di halaman utama ya, ini di halaman utama. Nah, itu Bapak Ibu yang mengisi instrumen refleksi komunitas belajar ini adalah kepala sekolah ya Bapak Ibu, kepala sekolah. Kenapa kepala sekolahnya? Karena kepala sekolah itu biasanya orang yang paling bertanggung jawab atas komunitas belajar di sekolahnya. Walaupun beliau bukan sebagai ketua komunitas, misalkan hanya sebagai penanggung jawab, tapi sebagai kepala sekolah beliau harus lebih paham ya bagaimana kondisi komunitas belajarnya. Nah, kemudian untuk apa sih gitu ya instrumen refleksi komunitas belajar ini? Nah, fungsinya adalah supaya gitu ya pemerintah pusat tahu sejauh mana sih perkembangan dari komunitas belajar Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan di dalam sekolah Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk di dalam sekolah. Nah, jadi sudah apakah siklus inquiry-nya untuk mencapai perbaikan proses belajar siswa itu sudah tercapai, misalkan apakah ada kendala ya, nanti itu kalau kepala sekolah mengisi ini nanti akan ada hasilnya. Dan Bapak Ibu untuk refleksi ini itu tidak hanya diisi satu kali ya Bapak Ibu, tapi instrumen refleksi ini bisa diisi secara berkala, misal 1 bulan sekali gitu ya, biar nanti setiap bulan itu ada laporannya gitu ya terkait perkembangan komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu itu ya. Nah, di sini juga sudah silahkan Bapak Ibu dibuka. Tadi sudah saya share di kolom chat gitu ya. Jadi sambil saya sedikit sharing, jadi Bapak Ibu juga sambil buka-buka tuh di dalamnya seperti apa. Nah, ingat satu kali lagi bahwa untuk refleksi komunitas belajar itu hanya diisi oleh kepala sekolah gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan. Gimana saya sebagai ketua komunitasnya lebih tahu nih tentang kondisi sekolahnya, komunitasnya dibandingkan dengan kepala sekolah. Boleh nggak minjem akun kepala sekolahnya, terus saya yang ngisi gitu ya sebagai ketua komunitasnya. Nah, Bapak Ibu itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya. Oleh karena itu sebagai tugas Bapak Ibu tadi ya mengajak diskusi kepala sekolahnya agar lebih aware lagi kepada kombelnya ya. Jadi jangan sampai pinjam akun kepala sekolah terus Bapak Ibu yang ngisi. Tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian alat tempur yang ketiga yaitu buku saku nih Bapak Ibu. Karena komunitas ini untuk komunitas belajar antar sekolah ya Bapak Ibu. Ada komunitas belajar antar guru, ada komunitas belajar antar pengawas gitu ya. Ada kombel antar kepala sekolah. Nah, di sini sudah ada tautannya masing-masing. Jadi mungkin hampir sama itu ya panduannya dengan tadi panduan yang pertama yang ini ya. Hampir sama isinya, namun mungkin ada poin-poin penting yang menjadi pembeda antara guru, pengawas, dan kepala sekolah. Mungkin dari strateginya seperti apa, kegiatannya seperti apa gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian alat tempur yang keempat, jika Bapak Ibu tadi misalkan, Bu Ade males nih harus buka-buka PDF gitu ya, males banyak baca banyak gitu ya, Bapak Ibu gampang tinggal Bapak Ibu ke PMM saja ya. Di PMM itu kalau Bapak Ibu search ya ke bawah ya, karena biasanya pelatihan mandiri di PMM itu akan disesuaikan dengan rekomendasi belajar Bapak Ibu. Nah, di salah satu topik PMM itu ada mengembangkan komunitas belajar dalam sekolah ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan malas gitu ya. Sebentar ininya. Baterainya low sebentar. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu malas tadi baca, Bapak Ibu tinggal buka PMM saja karena di PMM juga sudah ada materi tentang komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu tinggal mendengarkan, kalau di PMM itu lebih banyak video ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan secara langsung gitu ya. Nah, di sini juga berbeda ya, ada tautan untuk guru dan ada tautan untuk kepala sekolah. Oke, selanjutnya. Nah, sama ini masih
jadi ada tiga instrumen itu masih di dalam PMM ya Bapak Ibu. Ya ini nomor 4, nomor 5 ini ya. Jadi di PMM juga itu ada yang namanya seri belajar ya. Jadi ada kalau Bapak Ibu pernah buka-buka tuh di PMM itu ya, ada rentetan materi gitu ya. Ada yang kurikulum merdeka, ada yang tentang berdiferensiasi gitu ya. Banyak sekali itu seri-seri belajar yang ada di PMM. Nah, salah satunya di kurikulum merdeka itu ada materi tentang kurikulum merdeka, tentang komunitas gitu ya. Nah, itu jadi Bapak Ibu ya. Jadi silahkan dibuka tautannya, atau kalau Bapak Ibu males gitu ya, seri belajar sebelah mana di PMM, langsung buka saja tautannya. Jadi ketika Bapak Ibu klik PDF yang saya kirim di kolom chat, itu langsung nanti mengarah ke halaman belajarnya ya. Dengan syarat PMM Bapak Ibu sudah login menggunakan akun belajar Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya tadi saya bilang ada berapa? Ada 3 ya. Satu ada pelatihan mandiri, ada seri pengayaan, dan yang ketiga yang ada di PMM adalah video praktik baik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau tidak salah di PMM itu ada menu video praktik baik ya. Nanti salah satunya di situ ada banyak sekali praktik baik terkait komunitas belajar dalam sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, silahkan Bapak Ibu tadi kalau males baca PDF-nya gitu, atau Bu Ade saya mau pengen action aja nih gitu ya, mau pengen action langsung kayak mana gitu ya untuk membentuk memulai suatu komunitas belajar gitu ya. Nah, kalau males baca panduannya bisa juga dibuka ya video praktik baiknya, ada di tautan sebelah sini gitu ya. Nanti akan langsung terhubung ke PMM-nya. Nah, oke. Tadi sudah 5. Yang ke-6 adalah paparan materi komunitas belajar. Jadi misalkan Bapak Ibu yang komunitas belajar di sekolahnya sudah aktif banget, sudah berjalan lancar, sudah menghasilkan produk-produk yang berkualitas gitu ya, entah itu dalam peningkatan kompetensi GTK-nya, entah itu dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelasnya, kan Bapak Ibu kadang suka disuruh untuk mengisi ya. Udah sakit pantat nih, wo. Ini anak kuno yang sakit. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, di kita ya, pemerintah pusat sudah menyediakan paparan materinya. Jadi Bapak Ibu yang mau mendiseminasikan gitu tentang komunitas belajarnya, itu sudah ada, sudah disediakan. Wah, mantap sekali Bapak Ibu ya. Nah, coba kita buka ya, kita buka di sini. Nah, lihat Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya diminta untuk mengisi materi tentang komunitas belajar, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi gitu ya. Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi bikin paparan materinya seperti apa, karena oleh pemerintah sudah disediakan PPT-nya gitu ya. PPT-nya, kadang ada teman Bu Ade minta dong materi tentang komunitas belajar, kita langsung sediakan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah lengkap sekali di sini ya. Sudah lengkap sekali paparannya ya, bagaimana menganalisis kebutuhan gitu ya. Nah, pokoknya sudah sangat-sangat lengkap sekali. Oke, kita kembali lagi. Sama ya, materi komunitas di PMM juga ada gitu ya. Tinggal dibuka-buka saja. Jadi saya itu hanya pengantar, hanya mengantarkan Bapak Ibu ke dalam pintu gerbangnya saja. Jadi silakan Bapak Ibu mengeksplor ya semua alat tempur yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian, nah, di sini Bapak Ibu, nah jangan sampai nih Bapak Ibu kalau sudah punya komunitas ya, ini khusus untuk komunitas Bapak Ibu yang di luar sekolah ya, yang salah satunya adalah komunitas daring di PMM, karena sekarang itu banyak sekali komunitas-komunitas yang tidak bertanggung jawab ya. Mungkin Bapak Ibu pernah iseng-iseng gitu ya, ngecek webinar di PMM, itu ada webinar yang mengadakan di atas jam 10 malam gitu ya Bapak Ibu ya. Ada jam 23.00. Setelah diklik, dalamnya nggak ada kegiatan gitu, kosong. Dan tiba-tiba tersedia sertifikat gitu, harus bayar sekian-sekian. Nah Bapak Ibu,
ya, kita sebagai seorang guru jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu ya. Nah, di sini ada panduannya bagaimana sih menyusun webinar yang baik gitu ya, khususnya untuk webinar daring dalam PMM gitu ya. Di sini ada tautannya. Mungkin saya akan share sedikit ya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, tampilannya seperti ini. Ini juga merupakan salah satu alat tempur yang wajib Bapak Ibu punya gitu ya. Karena ketika komunitas Bapak Ibu sudah booming gitu ya, sudah terkenal, sudah banyak pengikutnya, jangan sampai komunitas ini dijadikan ladang untuk monetisasi gitu ya. Tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Dengan salah satunya dengan menyelenggarakan webinar-webinar yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, di sini ya gitu ya. Nah, ini ada tadi yang sudah di-spill juga sama Pak Aup gitu ya, bagaimana membuat suatu webinar selain harus memperhatikan kita sebagai anggota komunitas penyelenggaranya, kita juga harus memikirkan untuk kesejahteraan peserta, kesejahteraan gitu ya. Nah, ini pertama agendakan webinar di PMM paling lambat 3 kali 24 jam ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat webinar itu minimal 3 hari sebelumnya, maksimal gitu ya. Nah, kemudian tuliskan hal penting yang perlu diketahui peserta dalam kolom deskripsi ya, misalkan ketersediaan sertifikat. Kemudian pastikan webinar sudah memiliki narasumber gitu ya, jangan sampai pesertanya buka cuman tayangan kosong doang gitu ya. Terus materi webinarnya juga harus fokus gitu ya, harus bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu bisa baca, semuanya ada di panduan. Nah, kemudian ada 6 menit lagi sebentar. Nah, ini ada hal-hal juga nih yang paling mau saya kuatkan ya, yang hal-hal penting yang apa sih yang perlu dihindari dalam menyelenggarakan webinar di PMM. Yang pertama, membuat ketentuan mengikuti webinar di luar informasi pada kolom deskripsi. Misal Bapak Ibu mengadakan webinar, ujuk-ujuk nanti setelah webinarnya diselenggarakan, tiba-tiba di akhir Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat silahkan transfer ke nomor rekening sekian. Wah, itu jangan sampai Bapak Ibu ya, di luar ketentuan dari webinar. Kemudian ini ya tadi mengenakan, ini sudah saya spill di nomor 2, kemudian mempublikasikan webinar namun tidak ada kegiatan ya, tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian membuat syarat yang mempersulit peserta, misal untuk mengikuti webinar ini Bapak Ibu harus kirim ke 5 grup gitu ya, kirim bukti screenshot sudah menyebarkan ke 5 grup. Sering nggak Bapak Ibu ya dapat broadcast webinar seperti itu? Sering Bapak Ibu ya nge-share dulu ke 5 grup. Saya kalau udah ada kata-kata silakan share ke 5 grup itu langsung saya skip. Oh, udah nggak bener ini kata saya gitu ya. Kemudian mempublikasikan kegiatan komunitas belajar yang diadakan secara luring bukan daring. Bapak Ibu ini kan PMM gitu ya, khusus untuk berbagi dengan yang jangkauannya lebih luas se-Indonesia Raya gitu ya. Kalau mau luring ya tinggal diselenggarakan aja di komunitasnya gitu ya. Kalau ini kan PMM khusus yang daring gitu ya. Kemudian mengadakan webinar pada waktu non produktif tadi seperti yang sudah saya spill. Di atas jam 10 malam mau ngapain Bapak Ibu gitu ya. Gitu mengganggu sekali gitu ya. Kemudian memperjualbelikan sertifikat. Nah, itu ya. Jadi suka ada di PMM kalau Bapak Ibu ngecek tuh ada yang iseng gitu ya. Itu cuman judul terus nomor telepon gitu ya. Jadi si pesertanya itu menghubungi nomor telepon tersebut, bayar sekian, transfer dan langsung dapat sertifikatnya ya. Halo gitu Bapak Ibu, dan anehnya lagi itu ada gitu ya, ada guru yang benar-benar beli sertifikatnya gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu kita sudah sangat dipermudah sekali untuk mendapat sertifikat gitu ya. Jangan sampai kita sudah dipermudah ingin nyari yang lebih mudah lagi gitu. Ya Bapak Ibu ya itu. Mungkin sekian ya untuk paparan materi dari saya gitu ya. Ini sudah slide terakhir ya, mohon maaf mungkin atas kendala teknis tadi yang terjadi di awal, dan mohon maaf sekali kalau memang saya terlalu cepat, karena memang saya tipe pemikir cepat, jadi ngomongnya cepat sekali gitu ya Bapak Ibu, karena kalau tidak cepat saya suka lupa gitu ya. Baik, mungkin sekian sudah
jam 3 gitu ya. Mungkin nanti pertanyaannya bisa dibuka setelah ini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Ade. Oke, kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu untuk narasumber kita yang kedua. Nah, Bapak Ibu, dua narasumber hebat kita sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan tadi Bu Ade juga mengingatkan, nah Bapak Ibu banyak webinar-webinar yang bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, tanpa harus dengan iming-iming apapun, nah harus bayar dulu, nah dalam bentuk donasi. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuka dua sesi tanya jawab. Nah, yang ingin bertanya langsung boleh kami persilahkan raise hand. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh kami persilahkan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau boleh dituliskan di kolom chat. Itu dari apa namanya, dari yang pertama raise hand itu ada sebentar. Nah, saya nggak kelihatan. Titania. Oh, nggak kelihatan. Bu Titania. Oke, kami persilakan kepada 8 orang yang Titania. Tampilan di saya ini error. Harus keluar dulu kayak saya tadi. Error. Mungkin. Ini nggak tahu ada tulisan-tulisan. Aman, kita handle. Ibu Titania mungkin raise hand. Oh, nggak ada ini. Kepencet kayaknya. Berikutnya ya, Afriani. Langsung saja mungkin ya. Langsung saja yang mau bertanya mungkin langsung open mic ya. Gitu, kita turunkan ini dulu ya, biar kita tidak ragu. Oke. Yap. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung buka mic-nya. Oke, Ibu Maria tuh. Iya, dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak buka kamera karena keadaan tidak memungkinkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya bergabung dengan grup ini adalah bentuk suatu kebahagiaan untuk saya karena saya bisa bergabung dengan guru-guru muda yang alhamdulillah Pak Abdullah mungkin satu negara dengan saya. Saya ada di Kamal Pak Abdullah. Saya guru yang mungkin kalau Pak Abdullah dan Ibu Rini dan yang lain ini masih menanjak grafiknya dan masih lama, mungkin saya sebentar lagi akan selesai dengan tugas keguruan ini. Tetapi saya sebagai guru, kata Pak Abdullah tadi, seorang guru tetap harus belajar karena seorang guru itu menjadi agent ya untuk anak-anak kita, seperti seorang pedagang sayur. Kalau pedagang sayur tidak kulaan sayur yang segar, maka sayur yang akan kita jual adalah barang-barang yang yang sudah tidak bermutu lagi, dan kita menghadapi murid yang senantiasa setiap harinya itu ada peningkatan, ada pengetahuan baru, sehingga kita sebagai guru juga harus kulaan ilmu yang baru, sehingga nanti berhadapan dengan murid paling tidak walaupun kita tidak sebagai tapi kita bisa di depan murid kita yang insya Allah mungkin pola pikirnya sudah jauh di depan kita. Untuk mohon maaf, untuk komunitas belajar di sekolah kami sudah ada dari dulu. Sebetulnya dari dulu kami sebelum adanya sekolah-sekolah penggerak atau apapun, kami sudah terbiasa setiap hari Sabtu tuh mengadakan semacam refleksi kegiatan, refleksi program dan apa saja yang ada di sekolah, sehingga kami bicarakan apa yang belum terlaksana, apa yang sudah terlaksana dengan baik, apa yang perlu diperbaiki itu, kemudian berubah menjadi komunitas praktisi. Awalnya seperti itu ya Pak Abdullah ya, yang saya ingat kami sudah membuat itu, kemudian sekarang menjadi komunitas belajar. Komunitas belajar kami adalah Sibaber TJ2.
siap belajar bersama Tanjung Jati 2. Kami berada sekolah kami berada di tengah hutan, jauh di dalam, berada di kompleks angkatan laut yang tidak sulit untuk masuk ke lokasi kami. Dan kami menginformasikan bahwa komunitas belajar kami aktif, insya Allah setiap hari Sabtu selalu kami mengadakan, sempatkan setelah pembelajaran selesai, sempatkan mengadakan semacam refleksi atau pengimbasan atau penyegaran atau apapun yang perlu kami mendapatkan masukan daripada guru saudara-saudara saya yang guru-guru muda yang ini. Kira-kira kiat apa saya sebagai guru tua ini yang bisa membuat semangat komunitas saya itu, sehingga komunitas saya itu menjadi komunitas yang selalu update, ditunggu kehadirannya, dan teman-teman menjadi semangat. Perlu kami informasikan, menurut pandangan saya pribadi, teman-teman semangat. Cuman takutnya semangatnya hanya ada di depan saya, di belakang saya takut tidak semangat. Jadi melihat kesemangatan Bu Rini, Pak Abdullah tadi itu, Pak Af dan yang lain itu, saya ingin kiat-kiat yang muda ini tolong sampaikan, beri kami kepada guru yang tua tapi ingin muda, gitulah, ingin muda, pengetahuannya, semangatnya, tolong beri kami ini tip kecil saja yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan komunitas kami, sehingga komunitas kami itu menjadi komunitas yang betul-betul aktif dan efektif. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, Bunda kita panggil aja Bapak Ibu ya. Nah, walaupun beliau mengatakan guru tua tapi semangatnya tetap muda. Oke, Bapak narasumber hebat kita, apakah pertanyaan disampaikan oleh Ibu Maria itu sangat jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, boleh. Mau dijawab oleh siapa, Pak Aub atau Bu Ade? Iya, mungkin saya dulu sebagai sambutan sesama negara misalnya. Inggris Timur ini. Oke, dipersilakan Pak Aub. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Bu Mariatul, keren nih. Malah saya balik nanya nih Bu, seandainya saya seusia Ibu, apakah saya akan tetap semangat seperti Ibu? Kadang saya selalu begitu Bu. Ya, doakan saya semoga tetap semoga Bapak Abdullah, semoga jangan pernah berhenti jadi guru yang baik dan yang lebih gitulah. Siap Ibu, Bismillah. Amin. Sudah dapat doa dari satu guru keren. Menurut saya Bapak Ibu, untuk komunitas itu agar berjalan memang dibutuhkan refleksi ya Bapak Ibu ya. Refleksi itu yang paling utama. Karena kenapa? Karena mungkin tiap anggota punya fluktuatif yang berbeda Bapak Ibu. Ketika nanti berjalannya waktu gitu, mungkin ada gesekan juga, mungkin ada kebutuhannya yang belum tercapai juga. Memang ketua di sini otomatis harus bisa wise gitu Bapak Ibu ya. Lebih bijaksana, dan jangan lupa ketika bijaksana harus bijak sini juga. Jadi biar berimbang, bijaksana dan bijak sini. Setelah itu mungkin bisa direfleksikan bersama Bapak Ibu agar ke depan tuh tujuannya lebih jelas gitu. Untuk media sosialnya mungkin Bapak Ibu itu diaktifkan biar bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain di seluruh Indonesia begitu Bapak Ibu. Mungkin dibikinkan medsosnya, entah itu Instagram atau apa, dan mungkin blognya. Jadi memang karena saya kebetulan dulu Bapak Ibu dari 2015 saya punya komunitas belajar juga. Cuma bukan yang guru Bapak Ibu. Komunitas belajarnya siswa. Di sekolah saya dulu tahun 2015 itu Bapak Ibu ada namanya gerakan gitu ya, yang awalnya bukan ekskul gitu. Gerakan anak-anak, komunitas anak-anak, namanya Science Expedition Learning begitu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran di mana kebutuhan siswa di kelas karena mereka lebih suka belajar yang di luar kelas gitu. Jadi saya dengan anak-anak itu meramu bagaimana sih pembelajaran IPA atau pembelajaran luar kelas itu bisa dieksekusi dengan baik begitu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah itu dengan refleksi tadi itu kita saling tukar pikiran dengan anak-anak ini Bapak Ibu, dengan anak-anak, dan memang tumbuhnya dari anak-anak gitu. Dan alhamdulillah sampai 2004 ini Bapak Ibu baru hiatus gitu.
baru diam sementara untuk kita berpikir lagi gitu. Memang mungkin butuh juga ya, kan stagnan nih Bapak Ibu, stagnan di sini mungkin butuh istirahat beberapa waktu gitu untuk memikirkan langkah ke depan untuk refleksi tadi Bapak Ibu. Mungkin dari saya itu Ibu Mariatul, mungkin Bu Ade nih, karena Bu Ade lebih luas lagi nih pasti. Monggo Bu Ade. Bu Ade ini pengalamannya luar biasa. Monggo Bu Ade. Saya justru bingung kalau ngasih motivasi ya, sedangkan komunitas belajar di sekolah saya belum juga maksimal gitu. Justru saya salut sama Ibu tadi ya, yang sudah luar biasa mampu menggerakkan gitu walau di usia yang sudah tidak muda lagi, namun tetap semangat. Mungkin ini tips dari saya, bukan berarti ini sudah kami lakukan di sekolah Bapak Ibu ya. Nah tadi untuk Ibu siapa tadi yang bertanya? Mohon maaf saya. Bu Mariatul. Oh Bu Mariatul. Jadi Bu Maria. Bu Maria. Jadi Bu Maria mungkin sedikit ya tips dari saya supaya komunitas belajar itu supaya guru-guru di sekolah itu tetap semangat, mungkin Ibu bisa berkoordinasi dengan ketua komunitasnya atau dengan kepala sekolah untuk menjadwalkan kegiatan kombas secara rutin ya. Kalau di sekolah kami itu 2 minggu sekali ya. Jadi dalam 1 bulan itu 2 kali pertemuan dan kita selalu membahas hal-hal yang terupdate ya. Jadi selain refleksi kegiatan pembelajaran di kelas, selain refleksi permasalahan siswa, kita juga selalu membahas hal-hal apa yang dibutuhkan oleh guru-guru nih. Misal sekarang lagi boomingnya quizzes. Nah, kita juga menyelipkan sedikit berbagi praktik baik tentang quizzes. Jadi rekan-rekan guru siapa nih yang sudah dapat pelatihan, mungkin bisa di-sharing di acara kombelnya. Atau misalkan yang lagi booming ini terkait pengelolaan kinerja, sedang masa observasi praktik kinerja, mungkin itu lagi dibahas ya. Jadi tipsnya 2, tadi dijadwalkan secara rutin, dan yang kedua selalu membahas materi-materi yang terupdate di luar dari refleksi gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Bu Ade. Oke. Terima kasih Bu Ade, Pak Aup. Nah, sedikit saya mengambil tadi, dari Pak Aup sampaikan tadi mungkin tujuan kombelnya lebih jelas. Nah, kedua medsosnya mungkin guru-guru mudanya nih Bu, nah bisa dimanfaatkan untuk mempublikasi media sosialnya supaya kegiatan kombelnya juga terlihat update. Nah, tadi Bu Ade juga sampaikan, update-update di kegiatan komunitas belajarnya. Nah, terima kasih Bunda Mariatul atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, kami buka untuk sesi yang kedua. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali link presensi sudah kami sebarkan di room chat. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi link presensinya. Pastikan nama sekolah dan nama Bapak Ibu jelas sehingga tidak ada terjadi kesalahan nanti. Baik Bapak Ibu, kami buka untuk penanya yang kedua. Nah, itu sepertinya ada yang menge-share di link chat Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kami persilahkan, boleh langsung raise hand, langsung buka mic-nya atau bisa dituliskan di kolom chat. Nah, tadi di awal kegiatan ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dijawab oleh Bapak Ketua. Saya coba lihat dulu pertanyaannya. Nah, ada yang bertanya ini tadi Bapak Ibu, pertanyaannya bergema Nusantara itu arahnya ke pengembangan guru bidang apa Bapak? Bidang apa Pak dan Bu? Nah, itu boleh tim atau narasumber kita nih sekalian tim kita untuk jawab komunitas kita ini pengembangannya di bidang apa? Oke, Bu Rini, coba saya menjawab, Bu Rini. Oke, dipersilakan Mas Mim. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Untuk arah ke depan dari komunitas belajar bergema Nusantara ini
arahnya yaitu untuk pengembangan kompetensi guru Bapak Ibu ya. Kita kondisional saja Bapak Ibu. Tadi yang dikatakan Bu Ade, misal yang sedang booming saat ini tentang pengisian RHK atau tentang berbagi praktik baik tentang pemanfaatan teknologi, maka kita buat kegiatan tersebut seperti itu. Jadi dengan adanya komunitas belajar bergema Nusantara ini, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti kita akan mencoba menghadirkan berbagai kegiatan yang sesuai dengan kondisi atau serta situasi yang sedang tren saat ini di dunia pendidikan seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Kang Aup mau menambahkan. Sudah cukup, Mas Wei. Bapak Ibu jangan diklik ya yang dari itu ice breaking Afido itu. Sofian, Itu Afido Sofian, hati-hati Bapak Ibu. Ini di mana-mana dia selalu menyusup ini Bapak Ibu. Iya. Yang ujung-ujungnya itu nanti minta transfer duit Bapak Ibu. Sertifikat gitu. Beli 5 gratis 1 gitu-gitu. Jangan-jangan bentar lagi sertifikat nih dijual di Shopee, bahaya ini. Bapak Ibu, sertifikat dengan sangat mudah bisa kita dapatkan tanpa Bapak Ibu mengeluarkan biaya apapun. Iya, nggak mesti bayar. Nah, lebih bermanfaat Bapak Ibu ikut webinar yang memang sudah jelas, dapat ilmunya, dapat bonus sertifikatnya tanpa ada bayar apapun. Nah, Bapak Ibu yang tadi bertanya link presensi itu sudah disematkan. Nah, boleh di-scroll lagi. Baik Bapak Ibu, kami buka untuk penanya selanjutnya. Boleh langsung dibuka mic-nya atau dituliskan di kolom chat atau di YouTube ada pertanyaan. Pak, apakah di kanal YouTube kita ada yang ini ada Oke, kami persilakan kepada Ibu Sylvia Ratna Dewi. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, di sini cuacanya masih mendung, sinyal agak kurang bersahabat, jadi kamera terpaksa saya matikan ya. Mohon izin gitu. Alhamdulillah sebenarnya di sini saya tidak bukan pertanyaan Bapak Ibu, tapi di sini setelah saya tadi mendengar pengalaman yang diberikan oleh Ibu Maria Tulkutsiyah. Assalamualaikum Ibu Maria, kita berjumpa di sini Bu Maria. Saya kangen dengan suara Ibu. Waalaikumsalam. Ya, kita dulu pernah satu instansi, setelah itu Bu Maria kemudian menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah yang sangat unggul ya Bu Maria ya. Subhanallah. Bu, bisa saya ya Bu ya. Cie ketemu lagi gitu. Yeah. berkat Pak Aup ini difasilitasi dengan Pak Aup Terima kasih banyak Pak Aup. Jadi terkait dengan cerita yang sudah disampaikan Ibu Ade tadi juga ya Pak Aup ya, bahwasanya di situ Ibu Ade mengingatkan saya ketika kita akan menggunakan atau ingin memakai fasilitas kombel di PMM, usahakan paling tidak kita ada jeda waktu 3 hari seperti itu nggih. Ya, bercerita tentang itu saya dulu juga punya pengalaman. Itulah sebabnya kenapa ketika saya berusaha untuk mengajukan jadwal, ternyata di situ jadwal itu penuh semua Pak Aup. Sudah tertera di kalender PMM-nya itu penuh semua. Otomatis kan kita maunya sudah dirapatkan dengan teman-teman di sekolah. Oh, kita akan membuka di hari ini jam segini. Kita memilih waktu yang longgar dengan dengan kewajiban kita untuk mengajar di kelas gitu ya. Tapi ternyata beberapa hari itu kita tidak menemukan waktu. otomatis saya itu terus mencari waktu-waktu yang kosong karena mungkin ketika kita membuat webinar itu masih masa-masanya baru ya. Jadi semua kombel berlomba-lomba untuk memasangkan kegiatannya di PMM. Tapi alhamdulillah kita sudah punya jadwal
Cuma mungkin ini bisa dijadikan pengalaman buat teman-teman yang lain. Seperti halnya yang Bu Adi ceritakan, kita sebenarnya sudah punya pemateri saat itu. Kita sudah punya pemateri, materi sudah disiapkan. Hanya saja pengalamannya saat itu kita pikir link itu kan ada di kita. Link itu ada di kita. Jadi kita kemarin itu belum masuk duluan, pesertanya sudah masuk duluan. Nah, otomatis ketika peserta sudah masuk duluan, kuotanya penuh. Nah, kita belum bisa masuk. Nah, itu kejadiannya Pak Aup. Ya. Akhirnya kita putar otak gimana caranya supaya pematerinya itu bisa masuk sendiri gitu. Otomatis solusinya karena kita sudah tidak bisa masuk di dalam link yang awal, kita mendaftar lagi, membuka lagi link baru seperti itu Pak Aup. Memang membutuhkan waktu saat itu sampai sekitar 1 jam lebih, hingga di Instagram kita, di mana itu yang media sosial kita itu banyak yang bertanya kok nggak ada gitu Pak Aup ceritanya waktu itu. Tapi karena selalu berusaha untuk kita istilahnya mendaftar, kemudian bisa masuk, langsung kita berupaya untuk mengirimkan link baru gitu. Jadi kemarin mohon maaf kalau memang ada beberapa peserta di sini kehilangan jejak dengan kita karena memang linknya link baru Pak. Ceritanya seperti itu Pak Aup. Nah, kira-kira Pak Aup ya, ke depan sebenarnya tadi saya juga mendapatkan solusi terbaik dari beberapa narasumber, juga masukan dari Ibu Maria, bahwasanya memang kita ini walaupun kita ini istilahnya yang namanya komunitas itu sudah pernah kita lakukan jauh sebelumnya, cuma sekarang kan dimodelkan dengan fasilitas baru gitu ya Pak Aup ya, dengan nama baru juga gitu ya Pak Aup ya. Nah, kiat-kiatnya itu apa ya untuk istilahnya tetap menyemangati teman di lingkungan kerja. Karena sepertinya sekarang teman itu sudah agak bosan gitu Pak Aup ya. Ya kan sudah sering diadakan begitu Pak Aup. Mungkin seperti itu Pak Aup. Mohon maaf ya. Oke. Siap Ibu Sylvia, terima kasih. Nah, ini mungkin dari ketua kita ini, karena ketua kita ini wes jadi ketua di mana-mana Bapak Ibu, jadi pengalamannya lebih banyak. Kalau saya kebetulan bukan penggerak di komunitas sekolah. Kalau Mas Mif ini di sekolah iya, di bergema iya, banyak iyanya lah. Monggo Mas Mif. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tadi terkait dengan misalnya kita akan membuat rencana sebuah kegiatan Bu ya. Misalnya kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan Bu. Misalnya mulai dari yang pertama itu pastinya ini Bapak Ibu, untuk tempat untuk kita melaksanakan kegiatan, apakah akan menggunakan Google Meet atau akan menggunakan Zoom. Nah itu kapasitasnya itu diperhatikan dulu Bapak Ibu, apakah kita menggunakan yang Meet atau Zoom yang reguler, ataukah kita harus menyewa Zoom atau Google Meet itu. Terus kemudian kapasitasnya juga misalnya kita butuh yang kapasitas 100, 500, 1000 atau berapa itu ya. Itu yang pertama harus diperhatikan itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita sudah menyiapkan akun Meet atau Zoom, misalnya kita menyewa yang 100, ternyata peserta yang hadir ada sekitar 500 sampai 1000. Nah, kita juga kebingungan nantinya itu seperti itu ya. Segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik. Nah, sebelum kegiatan dilaksanakan, usahakan Bapak Ibu melakukan yang namanya kegiatan penyamaan persepsi. Misalnya yang akan menjadi moderator siapa, yang akan menjadi host siapa, terus kemudian susunan acaranya seperti apa, itu harus dipersiapkan sebaik mungkin Bapak Ibu dalam misalnya H-1 kita dari panitia itu melaksanakan kegiatan penyamaan persepsi seperti apa. Terus pembagian tugas juga Bapak Ibu, siapa yang bertugas sebagai penyedia tadi ruangan Zoom atau Meet, terus kemudian siapa yang membuat link presensi, siapa yang menghandle teknisinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait kegiatan sama hampir semirip dengan kegiatan kombel saya Bapak Ibu, semakin ke sini ini kan di periode 2 ini kan sudah hampir selesai Bapak Ibu kegiatan
misalnya webinar atau berbagi praktik baik itu di komunitas belajar saya itu semakin kesini pesertanya semakin menurun, itu karena kebanyakan peserta itu sudah mendapatkan tadi sertifikat Bapak Ibu. Jadi kebanyakan orientasi dari rekan guru itu maaf ya, orientasinya hanya mencari sertifikat itu Bapak Ibu ya. Ketika sertifikat sudah terpenuhi itu, maka acara-acara komunitas belajar yang diselenggarakan itu sepi peminat Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin di awal-awal periode itu masih ramai, tapi nanti ketika bulan ke-3, bulan ke-4 itu cenderung sepi pengunjung Bapak Ibu. Itu saya alami sendiri, itu nyata Bapak Ibu. Nah, maka kita harus dapat menghadirkan kegiatan yang misalnya judulnya yang menarik atau menghadirkan narasumber yang luar biasa. Itu Pak Oji itu narasumber yang luar biasa, membahana se-Indonesia Raya itu Bapak Ibu. Silakan bisa dihubungi untuk diundang di komunitas belajar Bapak Ibu itu. Nah, itu beberapa tips dari saya Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Rini punya pengalaman Bapak Ibu atau Kang Aup. Mungkin saya sedikit berbagi juga. Nah, kalau di sekolah saya sih kalau untuk kegiatan daringnya baru sekali diadakan, dan mungkin di program tahun ini di program ini disusun mau mengadakan lagi gitu. Mungkin seperti yang Mas Mip sampaikan tadi. Nah, yang pertama saya kondisikan tim inti dulu. Nah, siapa yang mau jadi moderator, siapa yang mau jadi host. Nah, secara jelas narasumbernya sudah didapat nih, nanti siapa yang jadi keynote speaker-nya gitu, siapa jadi penanggung jawab kegiatannya. Dan selanjutnya mungkin kalau teman-teman di sekolah, nah mungkin belum pernah, nah saya buka meet khusus kami aja dulu, nanti siapa yang mau jadi moderator atau host coba dulu, nah sebelum kegiatan nanti dimulai. Seperti Mas Mip sampaikan tadi, kita tetap harus adakan briefing, walaupun kegiatan itu sekolah kita yang adakan. Teman-teman kita harus tahu juga rangkaian kegiatannya apa, nanti mau ngapain aja kegiatannya gitu. Yang kedua mungkin mungkin kita nggak tahu nih terjadi kendala teknis dalam kegiatan kita. Nah, saya sarankan seperti kami nih Bapak Ibu, kami sekarang ada di Zoom tapi WA kami akan tetap aktif karena komunikasi kita di dalam kegiatan daring ini, walaupun kita lagi Zoom tapi komunikasi kita nggak boleh terputus. Nah, kita kan nggak tahu tuh nanti apa yang terjadi. Nah, yang jelas kita pastikan intinya yang pertama, nah seperti yang kami adakan sekarang ini adalah saling bantu dan saling kolaborasi. Jika ada yang kendala, nah bantu. Nah, jadi persiapannya, walaupun sematang apapun persiapan yang kita lakukan, di dunia daring kita nggak tahu apa, bisa terjadi sesuatu yang kita sudah rencanakan dengan baik, tapi kita nggak tahu. Nah, bisa jaringan hilang. Nah, yang jelas tim inti yang mau mengadakan kegiatan itu kita saling kerjasama, kita saling memberi masukan apa untuk kegiatan kita itu berjalan dengan lancar. Nah, seperti itu yang pernah saya lakukan di komunitas belajar saya di sekolah. Baik Bapak Ibu, nah sekarang sudah menunjukkan 15.25. Kami kembali mengingatkan link presensi sudah kami sediakan Bapak Ibu. Nah, Pak Aup ini sertifikatnya di dalam bentuk drive seperti kemarin atau langsung ke emailnya masing-masing? Ya, nanti di drive ya Bu ya. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu, nanti link sertifikatnya akan kami berikan dalam bentuk drive. Jadi Bapak Ibu yang ada di dalam kegiatan webinar sekarang, silahkan bergabung di grup WA yang sudah kami sediakan. Nah, jika Bapak Ibu belum menemukan di chat yang kami sematkan, Bapak Ibu silahkan menuju PMM karena di situ sudah ada komunitas bergema Nusantara, juga sudah ada WA grup untuk Bapak Ibu bergabung sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi dari kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Baik, Bapak Mif, apakah lanjut dengan sesinya atau kita sudahi sampai di sini? Karena waktu sudah menunjukkan 15.27, kita akhiri saja Bu Rini.
Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan 15.27, sebelumnya kami dari Bergema Nusantara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang stay dari awal sehingga akhir kegiatan ini. Semoga kami Bergema Nusantara bisa saling berkolaborasi dan membantu Bapak Ibu tentunya untuk kegiatan berbagi praktek baik. Nah, mungkin di kegiatan selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa komunikasikan kepada kami ingin berbagi praktek baik apa. Nah, karena Bergema Nusantara tidak akan hanya berhenti setelah kegiatan Bergema gelombang 2 selesai, karena komunitas ini kami gunakan untuk saling berbagi dan saling berkomunikasi. Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Kami seluruh tim Bergema Nusantara berterima kasih dan memohon maaf, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu.